Multifans, selamat datang kembali di Multimedia Channel, tempatnya eksplorasi seputar ekonomi bersama bintang tamu berprestasi. Bersama saya, Meta Bara Brutu, Kepala Lab Multimedia FEUNC. Nah, semoga Multifans semuanya dalam kondisi sehat dan bahagia selalu ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih. Silakan, kita pengen kenal terlebih dahulu terhadap tamu kita. Oke, halo semuanya. Di sini biasanya manggil teman-temannya apa Bu namanya? Multifans. Multifans. Oke, halo teman-teman Multifans. Kenalin, nama aku Andika Satya Reguna. Aku dari Prodi Bisnis Digital UNJ tahun 2022. Oke, nah panggilannya? Panggil aja Dika. Dika. Iya. Nah, oke, Multifans. Jadi Dika ini, kenapa saya mengundang Dika? Karena Dika ini merupakan mahasiswa yang berprestasi ya. Banyak sekali prestasinya kalau saya baca. Nah, jadi salah satunya itu pernah Dika ikut Wirawiri ya? Iya, salah satu program yang saya ikutin semester ini Bu. Oke, Wirausaha Merdeka ya? Benar. Nah, kalau saya baca dari sekian banyak prestasi yang banyak, itu saya sangat tertarik nih sama cerita Dika. Kenapa kok bisa dapat achievement Most Innovative Product? Nah, mungkin Dika bisa ceritakan sedikit apa sih itu gitu, dan kok bisa Dika mendapatkan achievement tersebut? Oke, sebelumnya mungkin aku bakal ngenalin ya bisnis model aku kayak gimana gitu. So, aku kan dari dulu ya, dari SMP tuh tertarik banget yang namanya fotografi dan videografi. Dulu tuh aku sering banget bikin short movie, video sinematik dan lain sebagainya. Sampai aku pernah ngejuarain kompetisi short movie dan advertisement video itu juga satu berturut-turut 2 kali pada tahun ini juga. Dan makanya aku ikut Wirausaha Merdeka dan aku kepikiran gitu, bagaimana kalau misalnya aku bikin jasa media production kayak foto produk, video ads, website, dan kebetulan aku juga bisa bikin website, dan aku juga berpikiran untuk membuat produk packagingnya juga, dan 3D animation. Kebetulan rekan aku ada yang bisa di bagian 3D, makanya aku bikin 3D. Nah, kenapa aku bisa dapat achievement most innovative product itu karena seperti ini Bu. Kalau misalnya kita lihat foto produk itu ya, dan foto produk ini misalnya di foto itu ada special effect kayak misalnya splash air, kayak ada cipratan air dan lain sebagainya, itu sebenarnya itu di foto menggunakan cairan yang udah dicampur sama kayak semacam lem cat gitu Ibu. Makanya teksturnya bisa seperti itu, dan itu kan bisa terbilang susah banget ya Bu ya untuk produksi itu, dan itu akan menjadi sebuah foto yang sangat mahal. Oke, di situ sisi positifnya mungkin mahal gitu. Tapi karena kita kita baru memulai dan juga nggak mengincar market yang tinggi, kita tuh nginovasiin bahwasanya splashan air itu kita realokasikan dengan 3D motion. Jadi sebenarnya splash air itu bukan splash air yang kita foto langsung dari kamera, melainkan itu adalah sebuah 3D render. Jadi kita mengaplikasikan foto dan juga 3D render dalam satu foto tersebut agar foto tersebut bisa terlihat mahal tapi harganya bisa dipangkas sekitar sepertiganya gitu. Oke. Gitu. Jadi kalau saya lihat berarti itu memiliki sesuatu yang unik tersendiri gitu ya. Iya, unique value kami di situ sebenarnya. Oke, nah jadi Multifans kalau misalkan kita tuh mengacu pada marketing gitu ya. Jadi kita kenapa kok produk kita ataupun jasa kita bisa laku di pasar, karena kita memiliki sesuatu yang unik atau unique selling point ya. Iya, unique selling point itu dia, benar. Nah, jadi mungkin juga kalau nggak salah ini segmennya adalah UKM. Benar, UKM adalah target pasar utama kami. Oke, nah Gitu. jadi bisa jadi yang dipilih ini memiliki efek yang sangat luas gitu untuk membantu UKM kita Benar. supaya reach marketnya tuh lebih luas gitu ya. Iya, benar sekali Bu. Nah, kenapa nih Dika ya, kalau misalkan saya tanya ke Dika itu kalau dari SMA tadi ya, Benar. memiliki prestasi yang banyak di bidang fotografi ataupun digital. Kenapa Dika mengembangkan hal tersebut itu kok akhirnya memilih Wirawiri? Oke,
Sebenarnya ya Bu, saya itu udah ada ketertarikan di wirausaha semenjak saya akhir SMA itu. Sampai di mana saya memilih digital business tuh sebagai prodi yang saya mau gitu. Sampai bahkan saya mengikuti UTBK waktu itu, pilihan pertamanya itu Bisdik, kedua juga Bisdik. Bedanya beda universitas saja gitu. Oke, yang satu di UNJ gitu. Oh iya benar, Oke. satu UNJ. Dan alhamdulillah banget UTBK ini keterima gitu ya. Dan memang di situ saya mau mendalami istilahnya sebuah kegiatan wirausaha. Di situ saya ingin mendalami dan saya juga gitu pengen punya usaha di suatu saat nanti gitu salah satunya. Dan saya melihat di semester 2 bakal ada program dari Mendikbud itu akan hadir di UNJ itu namanya Wirausaha Merdeka dan saya langsung tertarik nih bahwasanya oh ini mungkin adalah kesempatan bagi saya untuk dapat mengaplikasikan apa yang saya pelajari, apa yang saya inginkan itu saya keluarkan lah sebuah istilahnya di kegiatan Wirausaha Merdeka tersebut gitu. Nah, kebetulan juga saya berpikir bahwasannya dengan cara saya ikut Wirausaha Merdeka ini jadi terobosan pertama agar saya bisa dapat memulai apa yang harus saya mulai gitu. Betul. Nah, jadi Dika ini nggak salah pilih ya Multifans masuk Benar. di UNJ, prodinya bisnis digital lagi ya. Betul banget. Kebetulan juga ini adalah tahun pertama di UNJ itu mendapatkan program Wirausaha Merdeka gitu. Jadi bukan sembarang universitas yang bisa mendapatkan atau melaksanakan sebagai universitas pelaksana gitu ya dari Wirausaha Merdeka. Betul. Nah, di season kedua Wirausaha Merdeka ini UNJ itu terpilih gitu ya untuk bisa melaksanakan Wirausaha Merdeka dan Andika adalah salah satu pesertanya. Nah, dan juga pesertanya itu tidak hanya UNJ aja ya Dika ya? Betul. Dari luar juga ada Ibu, sempat teman saya dari salah satu universitas yang ada di Jakarta Timur. Dia juga satu kelompok sama saya, dia di luar UNJ. Pokoknya banyak banget deh yang selain dari UNJ di situ. Bahkan ada dari kelompok lain yang kebetulan saya baru kenal, dia salah satu dari universitas yang ada di Medan. Oh. Jadi dia jauh-jauh dari Medan ke Jakarta hanya untuk ikut program ini gitu. Iya kan? Luar biasa banget. Aku nggak tuh pas denger tuh kayak wah beneran nih dari Medan gitu. Saya juga Kaget baru sih. tahu kalau ada yang dari Medan ya karena Benar. sebegitu momen ini berharga untuk diikuti oleh mahasiswa gitu karena di situ di program Wirawiri itu bisa meningkatkan soft skill karena juga didampingin selain dari teorinya dapat dari DPL ya atau dosen pendamping DPL lapangan dan mentornya. dan juga mentor ya. Iya ada mentornya juga. Dari praktisi atau UMKM. Betul? Ya, betul. Nah, jadi itu adalah kegiatan yang teman-teman Multifans ini harus manfaatkan karena kalau nggak jadi mahasiswa, hal itu nggak akan bisa kalian nikmati gitu ya. Betul sekali. Nah, oke. Dika, kalau misalkan memberikan saran kepada teman-teman menciptakan atau ketemu nih passionnya itu gimana sih? Alright, so if you guys want to be an entrepreneur dan kalian sudah punya ide ingin membangun apa dan kalian mempunyai sebuah impian jadi entrepreneur itu istilahnya dan kalian udah nemuin idenya apa atau gambarnya seperti apa atau bahkan belum sama sekali, mungkin menurut aku WMK atau Wirausaha Merdeka ini jadi terobosan pertama dan terobosan paling penting yang kalian bisa jalanin. Karena begini teman-teman, kalau misalnya teman-teman ingin menjalankan suatu ide yang udah ada di pikiran kalian bisa jalanin itu di WMK. Terutama lebih bonusnya lagi di situ akan ada dosen pembimbingnya dan juga ada mentornya. Jadi kalian kalau misalnya sudah punya ide, tinggal kalian implementasikan dan kalian sosialisasikan bersama DPL dan mentornya. Dan di situ juga tentunya setiap usaha yang ada di WMK itu akan dimodali. Nah itu akan jadi terobosan, jadi istilahnya jalan pertama untuk menjalankan bisnis yang udah ada kalian pikirkan dalam kepala untuk direalisasikan di dunia nyata dan tinggal dipasarkan aja gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah punya ide, tinggal gas WMK terjalan bisnisnya. Oh iya, oke. Gitu. Tadi saya keinget pemodalan ya. Iya, jadi pemodalan. Teman-teman peserta itu tidak hanya dibekali dari teori ataupun praktisi, tapi
terjun langsung untuk menciptakan produknya. Benar Dimodalin gitu Iya ya. benar sekali, dimodalkan. Oke, nah kalau nggak salah kegiatan Wirawiri kemarin itu ada 3 tahapan. Iya betul, ada pre-immersion, immersion sama post-immersion. Oke, jadi kalau misalkan kita mau apa ya istilahnya memamerkan produk kita itu ada di tahap apa? Post-immersion. Post-immersion ya. Jadi pada pre-immersion itu kan bakal ada team building, pengenalan tim dan lain-lain ya. Istilahnya penjelasan programnya seperti apa. Immersion adalah kegiatan di tengah programnya. Kayak misalnya ada mentoring, mencari ide bisnisnya dan lain-lain. Dan di post-immersion adalah di bagian gimana kita pitching untuk mempresentasikan produk atau jasa yang akan kita tawarin seperti itu. Lalu ada exhibition day. Oke. Iya, di exhibition day itu kemarin dilaksanain tanggal 16 sama 17 November. Di situ satu UNJ penuh banget sih istilahnya gitu. Penuh dengan usaha-usaha UMK yang keren-keren Produk-produk gitu. yang banyak ya. Iya, benar banget. Kalau nggak salah karena hal itu Dika bisa dapat apa ya? Ada yang mau modalin katanya ya? Iya, benar. Oke. Karena udah dimodalin, ini usaha bisa jalan nih. Nah, Bisa itu dilanjutin penting. gitu. Nah, Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang pengen bikin usaha dan lain sebagainya dan butuh modal, yes, UMK sih. Nah, oke. Nah, jadi teman-teman karena banyak sekali sebenarnya program dari Kemendikbud ya yang bisa kita manfaatkan selain dari ada Wirausaha Merdeka, MSIB atau magang bersertifikat ya. Iya, betul. Dan banyak lagi hal lainnya. Jadi teman-teman itu kalau bisa harus memilih sesuai dengan apa ingin passionnya. Jadi passion itu kalau ditempatkan di tempat yang baik akan juga mendapatkan manfaat yang luar biasa. Betul sekali, Ibu. Nah, karena sebelum kita lulus kita itu sudah harus tahu inginnya apa. Gitu ya Dik ya. Iya, benar banget. Oke. Kalau saya minta sesuatu, maksudnya itu adalah kata penutup atau apa yang bisa disampaikan kepada multifans kalian ini. Oke, mungkin kata penutupnya secara general aja mungkin ya. Kalau mungkin dari aku untuk teman-teman yang istilahnya masih bingung apakah ingin join program MBKM yang manapun itu, menurut saya pribadi kalau misalnya kalian belum menemukan passion kalian di mana dan lain-lain, kalian harus explore gitu. Kalian harus coba hal lain di mana sampai ada titik di mana kalian punya interest di situ. Karena kalau kalian bingung untuk explore gitu, kalian nggak explore dan masih bingung mencari passion kalian itu di mana, kalian masih nggak tahu, kalian nggak akan nemu itu sebelum kalian explore itu semua. So you guys need to explore yang luas sampai di mana kalian nemu titik pasnya kalian di mana, so that's it. Kalau aku sih karena aku dari tertariknya di wirausaha, so aku ikut di WMK kayak gitu guys. Oke. Jadi tinggal explore aja, kalian harus explore. Mantap So that's it sekali. from me. Oke. Nah, Dika, sangat banyak ya teman-teman, jangan sampai terlewat dan juga memanfaatkan momen ketika menjadi mahasiswa. Betul. Dan terima kasih sekali Ya, terima karena kasih banyak Ibu. Dika sudah berkenan hadir untuk berbagi atau memberikan inspirasi juga ya kepada teman-teman. Ya. Nah, jadi semoga diskusi kita ini memberikan insight baru dan juga manfaat yang sangat luar biasa kepada multifans sekalian. Oke, see you guys. See you guys.